tumpukan di Bantar Gebang itu sekarang tinggi gunungnya itu sudah mencapai 50 meter lebih. Dan sudah ada nambah lagi beberapa gunung. Sedikit saja Allah marah dan goyang bumi kita. Habis itu sampah ke Uruk kita setinggi Monas mungkin lebih. Halo sahabat Jakarta Menyapa, senang sekali saya Semi Bastian bisa menyapa kembali di segmen yang sangat luar biasa podcast Jakarta Menyapa. Hari ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Topik kita untuk hari ini adalah bank sampah untuk masyarakat lebih cerah. Cile. Kita ngomongin bank sampah. Nah, kalau ngomongin sampah, seperti yang kita ketahui, saya mendapatkan laporan bahwa ternyata nih pemirsa di tahun 2021 DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia ternyata tidak cukup menampung sampah. Dari nilai dan juga informasi yang saya dapatkan, ada sekitar 8.000 ton sampah per harinya yang ada di ibu kota DKI Jakarta. Dan di tahun 2023 ini pastinya akan semakin naik nilainya, semakin naik angkanya. Maka dari itu hari ini kita akan sama-sama membahas ini semua agar masyarakat lebih aware terhadap sampah lagi. Oke? Dan tepat di hadapan Semi Bastian sudah ada kakak Semi, Cile, biar kata lebih muda ya. Amin. Ada Umi Tuti Asmawi selaku relawan pemberdayaan masyarakat nasional dan juga praktisi lingkungan hidup. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik dan Luar biasa. semakin semangat. Wih, terlihat dari auranya, dari vibes-nya Umi hari ini semangat banget, tidak kalah semangat dengan Semi di sini. Iya dong. Rahasianya apa sih Umi di usia Umi yang belia ini? Masih produktif, terus kemudian masih mobile ke sana ke sini dari Sabang sampai Merauke, Jabodetabek, aktif banget. Tipsnya dulu deh Umi, apa untuk pemirsa di rumah? Tipsnya itu sangat mudah sih sayang. Apa tuh? 1 juta. Apa tuh? Uang maksudnya? Bukan Oh, dong. bukan. 1 juta itu adalah sabar, jujur, tawakal, dan istiqomah dalam menjalani hidup. Masya Allah, luar biasa. Kalau bintang tamunya positif kayak gini, saya menjadi semangat nih Umi. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang bank sampah. Siap. Which is sesuai dengan background Umi sendiri ini adalah praktisi lingkungan hidup ya. Umi, kalau boleh tahu, mungkin masyarakat di luar sana sudah mendengar bank sampah istilahnya. Atau mungkin sudah ada yang tahu bank sampah tapi belum secara detail. Nah, boleh dong Umi dikasih tahu sama pemirsa Jakarta Menyapa, bank sampah itu sebenarnya apa sih Umi? Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini banyak sekali yang orang itu belum paham tentang bank sampah. Mohon Mungkin maaf, jangan dipanggil nak dong. Kan tadi kita udah seusia nih. Iya, friend. Bestie. Bestie. Iya ya. Habis ini hati keibuannya Oh, itu iya, loh, jadi benar. nggak bisa terhindar. Dirimu kan anak Umi juga ya. Oh iya, Umi benar-benar. sayang, guys. Lanjut Umi. Bank sampah itu sesungguhnya adalah wadah bersama masyarakat untuk tempat berkumpul, belajar merubah pola pikir perilaku menjadi lebih baik sehingga tumbuh kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Bukan pengepul, bukan hanya tempat menimbang jual beli sampah yang disetor oleh masyarakat, begitu masyarakat dikasih uang selesai. Bukan itu nak. Kalau begitu ngapain juga pemerintah kita capek-capek membuat program bank sampah. Ya. Pengepul banyak. Nah itu kan tugas pengepul. Nah kalau bank sampah beda. Begitu saya. Gitu. Jadi selama ini menurut Umi yang sudah terjun langsung ke lingkungan, ke lapangan gitu kan, apakah sudah efektif dengan adanya bank sampah ini, atau mungkin Umi merasakan wah ini ada yang miskomunikasi nih antara definisi bank sampah yang diterapkan pemerintah sama definisi bank sampah yang mungkin keliru masuk ke pemikiran masyarakat? Belum sih nak, belum banyak berhasil ya. Karena memang Umi itu kan juga tempat curhatan masyarakat yang mereka mengelola bank sampah. Bahasa mereka gini, Umi, nasabah saya makin lama makin habis. Dari mulai 30, 50, tahu-tahu sekarang tinggal 5. Gimana ya Umi? Kenapa ya Umi? Ini karena memang yang paling utama adalah kita harus ada pembekalan tentang pengertian tujuan bank sampah itu sendiri. Ya memang kita tidak harus menunggu, kan ilmu harus dijemput. Betul.
Umi itu menjemput ilmu, nak. Saya tidak malu untuk belajar kemanapun, dimanapun. Dan yang paling utama adalah belajar dari pengalaman. Saat kita hanya duduk manis saja, tapi kalau nggak ada masyarakat datang, jangan bangga, jangan bahagia. Karena berarti kita ini tidak berguna. Nah, bagaimana caranya kita bisa memotivasi masyarakat dengan baik, agar masyarakat itu sadar dan akhirnya mereka pilah sampah dari rumah. Ini memang yang banyak belum difahami mungkin oleh masyarakat gitu, karena ya itu tadi kan bahasa mereka ya bank sampah itu ya bank sampah, tempat nampung sampah. Kalau nanti aku punya duit yang langsung aku bayar, kalau enggak ya nunggu dijual dulu baru nanti uangnya dikasih. Nah kalau hanya seperti itu, orang nggak usah kemana-mana, pengepul jauh, tukang rongsok lewat, ya mereka jual ke sana. Bahasanya kayak gitu karena bank sampah itu adalah penyadaran ke masyarakat. Nah, pentingnya mengelola sampah dari rumah. Ada loh pergubnya. Ada sayang. Pergub 77 tahun 2020 yang bunyinya pilah sampah dari rumah, pilah sampah dari sumber. Itu ada dan ini ternyata belum dijalankan. Khususnya warga DKI itu belum menjalankan semuanya. Masih pada semua-muanya pikiran dia, aku sudah bayar RT, sudah bayar retribusi RW. Ngapain juga aku harus pilah-pilah dari rumah? Yang penting aku beresin di bawah mereka, selesai. Padahal tumpukan di Bantar Gebang itu sekarang tinggi gunungnya itu sudah mencapai 50 meter lebih. Dan sudah ada nambah lagi beberapa gunung. Sedikit saja Allah marah dan goyang bumi kita. Habis itu sampah ke uruk kita setinggi Monas mungkin lebih. Jangan sampai terjadi musibah baru kita sadar. Wow, jadi itu semakin Umi itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, goalsnya adalah agar anak muda itu lebih aware terhadap kebersihan dan juga sampah itu sendiri ya Umi ya. Betul sayang. Wow, nah habis ini kita akan membahas lagi tentang pentingnya mengelola sampah dan juga menjaga kebersihan. Karena mungkin mereka belum mendapatkan sesuatu yang, nih gue kasih ke lo, kalau misalnya mendapatkan baru mereka sadar mungkin ya. Betul. Oke deh. Mungkin kita akan hari ini menyapa teman-teman yang lagi join, lagi santai, lagi kumpul sama keluarga, dan yang sekarang lagi menyaksikan acara yang sangat luar biasa ini. Habis ini Semi Bastian dan juga Umi Tuti Asmawi akan membahas tentang bank sampah itu sendiri dan kenapa Umi Tuti ini mau bekerja sebagai penggiat bank sampah setelah yang satu ini. Bergerak tanpa tapi lakukan tanpa nanti. Itu adalah tagline dari narasumber kita hari ini, Umi Tuti Asmawi selaku penggiat bank sampah yang luar biasa achievementnya, luar biasa udah mobilisasinya dari Sabang sampai Merauke, memberikan sosialisasi gitu kan. Umi, sesuai dengan tagline-nya ini menarik sekali nih Umi. Bergerak tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Boleh nggak diceritain sama pemirsa asalnya Umi ini mau bergerak menggeluti dunia bank sampah ini dari mana? Terinspirasi dari mana? Dan sebenarnya waktu itu goalsnya apa Umi? Yang pengen Umi dapatkan? Gitu. Sebenarnya simpel sih nak ya. Kita ini kan dilahirkan di dunia ini tanpa tidak mungkin tidak ada tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama kita dilahirkan di dunia ini adalah bisa menikmati keindahan dunia, bisa menikmati kekayaan dunia yang ada karena Allah sayang sama kita. Tapi di balik itu kita kan punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Jangan hanya berhenti hanya kita bisa menikmati keindahan dan kekayaan alam yang ada, tapi bagaimana tanggung jawab kita memelihara keindahan dan kekayaan alam ini supaya kelak keturunan kita, anak cucu buyut cicit kita nanti juga bisa merasakan apa yang kita rasakan sekarang ini. Nah, di sini kita tidak harus disuruh oleh siapapun, tidak harus ada program dari manapun, kembali dari diri kita sendiri. Makanya aku bilang bergerak tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Ini adalah proses pembelajaran dari kehidupan Umi. Saat kita ingin bergerak melakukan sesuatu, itu jangan kita harus disuruh oleh siapa dulu. Nggak ada program ngapain juga, jangan. Karena apa? Kita kembali ingat tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kebahagiaan kita. Lakukan tanpa menanti. Kalau kita bisa sekarang, kenapa harus menunggu nanti? Karena waktu itu sangat berharga. Belum tentu saat kita bilang nanti kayak makan, kita lapar.
Nah ini contohnya saja, makan lapar, begitu entar aja. Nggak taunya begitu bilang entar, banyak sekali bertubi-tubi Allah kasih pekerjaan. Nah akhirnya apa? Penyakit kan. Nah begitu juga. Makanya bergerak tanpa tapi, lakukan tanpa nanti itu adalah jargon hidup Umi sih. Apapun itu, apalagi khususnya untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari, supaya masyarakat secara keseluruhan juga bisa merasakan kekayaan dan keindahan bumi ini. Gitu nak. Dan ini memang tujuan utama kita adalah utama keluarga. Kita ini sesungguhnya yang bikin sakit kita, yang bikin susah kita, yang bikin sulit kita, yang bikin kita tidak punya apa-apa, yang bikin miskin itu kita. Kalau kita mau bergerak, insya Allah segala sesuatunya sudah disediakan oleh Allah. Kita mau minum saja. Mau minum sudah ada di depan. Kalau tangan kita ini nggak jalan ngambil, bisa nggak nih air masuk ke mulut kita? Tidak bisa. Begitu juga proses dari mulai rezeki, sehat, sama ilmu yang manfaat harus kita jemput. Begitu sayang. Setuju banget. Ini tagline mungkin bisa diimplementasikan untuk anak muda zaman sekarang dan juga Besti yang lagi nonton Jakarta Menyapa ini, bergerak tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Ini intinya adalah lu nggak usah nunda-nunda. Terutama yang punya utang tuh ya. Jangan nanti mulu. Lupa deh ya kan. Bener. Kalau kita dikasih panjang umur, kalau enggak gimana coba? Itu ya kan. Misalkan jangan jadi sampai ngomongin utang nih. Utang pilah sampah dari rumah, nah, itu utang itu kita. Nah, tapi pertanyaannya gini Umi, tapi kalau misalnya ada masyarakat yang kurang aware yang tadi saya sampaikan. Nah, Umi mendapatkan ini di Jakarta, khususnya di Jabodetabek. Tingkat kurang aware-nya masyarakat terhadap sampah itu seberapa besar, Umi? Kayaknya kalau dari 100% ya, itu paling yang sudah aware itu kurang lebih sekitar 20%, 80% itu belum aware. Wow, lumayan buktinya, banyak ya. Iya, Umi. buktinya apa? 8.000 ton sampah DKI Jakarta itu setiap hari masih dikirim ke Bantar Gebang. Itu belum aware sayang. Ya. Iya, padahal kalau kita mau menjalankan pilah sampah dari rumah, sesungguhnya tidak ada yang namanya sampah. Kalau sudah dipilah dari rumah, yang ada adalah bahan daur ulang yang mempunyai nilai rupiah dan mendatangkan berkah untuk kita semua. Tidak hanya berkah uang, tapi berkah kesehatan, berkah lingkungan bersih. Kalau lingkungan bersih dan sehat, otomatis para besti tunas bangsa ini akan tumbuh dengan cerdas. Wih, luar biasa. Umi Tuti untuk 2024. Amin. Nah, Amin. tapi kalau ngomongin bank sampah sendiri, ini saya juga kan masih awam ya Umi ya. Ini sekalian belajar juga nih. Sebenarnya kalau untuk bank sampah ini sistem kerjanya itu seperti apa sih, Umi? Kalau sistem kerja bank sampah itu sebenarnya tidak sulit, nak. Kan memang kebanyakan itu mereka taunya alasan yang paling pertama modal uang nggak ada, terus abis gitu tempat tidak ada katanya untuk naruh sampahnya, sampah yang sudah terpilahnya, terus mereka tidak punya kendaraan. Padahal yang paling utama dibutuhkan itu adalah yang Umi bilang tadi, sajuta sabar, jujur dan tawakal serta istiqomah. Kita belajar dan belajar, itu intinya. Di sini yang dibutuhkan adalah niat kita, niat dan kemauan serta semangat untuk menjadi sahabat mitra masyarakat dalam belajar mengelola sampah dari rumah. Kalaupun kita punya modal, kalaupun kita punya tempat, kita dikasih akomodasi kendaraan atau kita dikasih mesin-mesin, tanpa kita mau belajar pengetahuan tentang bank sampah. Tapi bank sampah dalam tanda kutip bukan pengepul ya, bukan hanya sekedar mereka nyimpan nabung nimbun sampah, tapi kita belajar membuat program-program bank sampah yang manfaat untuk masyarakat dan lingkungan. Tidak akan bisa jadi apa-apa, justru mesin yang ada karena kita tidak tahu manfaatnya apa. Kita kapasitas sampah yang kita kelola juga kita belum tahu besarnya seapa. Belum tentu kendaraan juga butuh gitu loh. Gudang juga belum tentu. Kan akhirnya anggaran itu akan habis, tidak berguna. Jalani saja dulu, berjalan. Nah, dengan perjalanan
perjalanan kita membuat program dan menjalankan program bank sampah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan lingkungan, baru kita ketahuan kita butuh apa sih di sini. Karena saat ada penimbangan pengelolaan sampah yang sudah disetor oleh masyarakat itu kalau kita kasih uang pun nggak seberapa, pasti mereka akan menolak. Ya. Nah, kita ajak mereka menabung, berinvestasi. Poinnya adalah itu. Betul. Nah, setelah itu baru kapasitas kita banyak ternyata, karena semakin banyak masyarakat yang bisa kita edukasi pentingnya pilah sampah dari rumah menjadi berkah. Baru kita, oh sepertinya saya butuh gudang. Nah, bertambah lagi karena pelayanan kita yang baik dengan senyum ramah, bahasa kasih sayang yang mudah dimengerti oleh masyarakat, semakin luas nasabah kita, baru kita butuh, wah ini kalau yang jauh-jauh saya harus punya kendaraan, baru kita jadwalkan untuk punya kendaraan. Jangan meminta dulu, kita usaha seluruh sendiri. Kan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Setuju. Dari bank sampah yang Umi kelola itu semuanya kita tidak pernah minta, nak. Usaha kita sendiri. Akhirnya rezeki itu membanjir karena istiqomah kita. Setuju. 1 juta itu ya, Umi. 1 juta itu tadi, nak. Luar biasa. Habis 1 juta nanti dapat 2 juta, 3 juta, 4 juta, kan kita yang berkah. Ratusan juta. Amin. Buktinya ada di sini nih. Iya, beneran. Ya kan Umi? Bener. Bermula dari sesuatu yang Umi anggap, wah ini sebagai anak muda, waktu itu masih muda ya Umi ya berarti ya. Iya dong, belum tua kan muda dulu. Ya kan nggak mungkin lahir langsung tua kan. Iya. Terus kemudian aware tentang masyarakat yang kurang peduli terhadap sampah. Akhirnya Umi menggagas yang namanya bank sampah ini sendiri. Nah habis ini saya akan nanya ke Umi, kira-kira dari bank sampah ini Umi dapat apa aja nih? Selain tadi uang pastinya ya, terus kemudian jaringan pastinya kan, dan sahabat, kira-kira dapat apa lagi? Jangan jawab dulu, ini iklannya banyak banget Umi. Gitu ya. Oke. Biar penasaran. Iya dong pastinya Umi, tetap di Jakarta Menyapa. BSD Jakarta Menyapa, Sami Bastian masih bersama dengan Umi Tuti Asmawi selaku relawan pemberdayaan masyarakat nasional dan praktisi lingkungan hidup. Fokus kita hari ini adalah tentang bank sampah. Yang tadi Sami katakan bahwa bank sampah, dan kemudian Umi sebagai relawan, sebagai penggiat dari tahun kapan sampai sekarang masih aktif. Dan mungkin banyak masyarakat atau mungkin keluarga Umi sendiri menilai, ngapain sih ikutan kayak gitu, ngapain sih sosialisasi kayak gitu, apa pentingnya, benefitnya apa. Nah ini dia nih, mungkin ini sebagai pemicu juga masyarakat di luar sana yang mungkin belum aware, terus kemudian setelah Umi kasih tahu, ih kok menarik. Nah kira-kira benefitnya apa aja nih Umi? Banyak banget. Ini mau yang jujur apa bohong-bohongan nih? Di sini mah mau jujur mau bohong, masyarakat Gitu ya? gak ada yang tahu. Gitu. Tapi harus jujur lah Umi. Oh iya Jujur dong, ya. bener sayang. Karena memang kejujuran itu berkah. Setuju gitu kan 1 sih. juta itu tadi? Betul, iya. Tapi alhamdulillah banget sayang. Memang orang taunya yang sekarang ini hasil yang Umi dapat. Cuman dulu perjuangannya itu juga berdarah-darah. Sama seperti pengelola bank sampah di luaran sana yang di Indonesia itu informasinya kan ada 11.700 sekian bank sampah yang mayoritas itu mati suri gitu loh. Nah, karena apa? Kalau kita pertama kali mengelola bank sampah tujuan kita dapat rupiah, akan mati suri. Tapi kalau tujuan utama kita adalah bagaimana kita menjadi mitra sahabat masyarakat untuk terus bergerak dalam mengelola sampah lingkungan, ternyata sampah itu kalau kita kelola bisa jadi berkah-berkah itu macam-macam gitu loh khususnya. Cuman ya memang tidak mudah untuk berjuang. Tapi justru adanya kerikil-kerikil kecil itulah yang membuat kita semakin kuat dan semakin semangat untuk penasaran. Oh gini ya. Gitu, yang akhirnya boleh nih Umi sebut nih bank sampah yang Umi kelola sekarang. Boleh dong Umi, boleh banget biar masyarakat juga tahu. Mungkin kalau misalnya masyarakat pengen tanya-tanya, oh gue harus menghubungi ke sini nih. Nah gitu. Jadi kalau untuk bank sampah yang Umi kelola itu dari tahun 2016. Nah dari 2016 kita berdiri. Namanya Bank Sampah Budi Luhur di Universitas Budi Luhur di Jakarta Selatan. Dan itu memang bank sampah terbesar di Indonesia, satu-satunya yang keberadaannya ada di universitas atau di perguruan tinggi gitu. 2021 kita dengan istiqomah kita membuat program yang banyak banget. Kegiatan kita Senin sampai Minggu, nggak ada jedanya. Jamnya jangan ditanya deh. Jamnya jangan ditanya karena ini terkenal Ibu Toyib.
Kenapa tuh nggak pulang-pulang? Iya, bener banget. Tapi berkah untuk masyarakat semuanya. Nah, di sini memang kita modal nol. Sangat aware pemilik Yayasan Universitas Budi Luhur itu. Beliau menawarkan apakah butuh bantuan modal atau butuh apa. Pak, kalau saya segala sesuatunya disupport dari awal, berarti saya tidak bisa belajar. Mohon dengan sangat kita buktikan ke masyarakat bahwa sesungguhnya mendirikan bank sampah itu tidak butuh modal, tidak butuh tempat, tidak butuh akomodasi kendaraan ataupun tidak harus ada mesin-mesin. Jalannya saja dulu. Begitu sudah berjalan nanti baru hasilnya itu ada. Dari selain kita mendapatkan harus tekun ya. Pokoknya harus tekun. Mulai mendapatkan rezeki berupa rupiah. Lama-lama rupiah itu karena 2021 kita mendapatkan predikat bank sampah terbaik nasional, kita mendapatkan juara umum, kita mendapatkan kendaraan secara sendirinya itu kalau buat Umi kerja keras kita dari membuat program. Itu ada kendaraan mobil box, alhamdulillah, terus ada motor roda 3 dan dari Yayasan Budi Luhur Cakti pun mereka memberikan kami satu armada itu untuk berbagi kegiatan sosial kami keliling Indonesia. Itu ada satu mobil Xenia. Itu kita sudah punya 3 armada dengan jerih payah kami, kegiatan kami untuk masyarakat. Selain itu, mengelola sampah lingkungan, masyarakat itu mendapatkan imbas lingkungannya bersih dan sehat. Dan yang dia kelola dari rumah sampah itu ternyata bukan sampah. Dibuktiin benar menjadi rupiah. Salah satu kekayaan yang terpendam yang dia tidak sangka-sangka. Begitu ditabung 6 bulan atau 8 bulan kemudian dia mau ambil, itu jutaan uangnya. Wow. Nah, Sangkut mau tahu nggak? Selain sekarang Bank Sampah Budi Luhur itu mendapatkan, kita sudah punya 3 armada. Tabungan emas kami, karena dari gerak giat kami ini mendapatkan predikat juara umum nasional, langsung kita didatangi oleh Pegadaian Nasional yang mereka dari BUMN untuk menjadi CSR kita. Wow. Nah, kantor kita yang mungil sebesar kantor Satpam itu, Pos Satpam itu sekarang direnovasi oleh Pegadaian Nasional itu. Direnovasi bagus, abis gitu kita juga dibangunkan The Gade Creativity Lounge. Di situ adalah tempat untuk menjamu atau datangnya warga maupun petinggi-petinggi universitas manapun yang ingin studi banding dengan kita, belajar di sana, dan itu aman dan nyaman banget. Juga untuk kegiatan belajar mengajar mahasiswanya juga nikmat banget. Pasti Besti di luar bakal penasaran, indah banget. Yang namanya Bank Sampah Budi Luhur itu indah. Walaupun kapasitas kami dalam 1 bulan itu mencapai 50 ton sampah yang terkelola dengan 2.000 nasabah, yang 29 diantaranya adalah nasabah para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Wow. Keren kan? Ini jadi headline juga nih buat teman-teman. Intinya kalau misalnya mau punya cita-cita, mau punya mimpi, yang pertama adalah niat. Ya. Sudah ada niat, terus lakukan. Betul. Setelah sudah melakukan, harus yang paling penting konsisten ya, Umi ya. Seperti yang dilakukan Umi saat ini. Benar. Ini gimana ceritanya akhirnya dari nol dong ya Umi ya? Bilang, kita tidak punya apa-apa. Dan tidak punya manja, modal. Pengen ini, pengen itu. Enggak, kita mau buktiin dulu gitu kan. Apapun. Terus sampai sekarang yang tadi Umi mention, ternyata kasarannya nih di belakang Umi ada orang-orang penting itu nih. Bagaimana ceritanya Umi? Kok keren banget gitu loh. Jadi kan aku juga amazed banget sih, Umi tadi mengatakan bahwa kalau misalnya teman-teman masyarakat Besti yang mau ke Bank Sampah Budi Luhur itu indah. Ya kan? Iya. Karena kan masyarakat sampah indah. Iya, benar. Seindah apa gitu kan. Nah, bisa dibuktiin nanti Umi ya. Tapi sekarang saya penasaran dulu, kenapa Umi bisa mendapatkan orang-orang penting tadi nih untuk ikutan bersama 29 menteri itu tadi ya sayang. Umi ini. Betul. Benar. Jadi memang ini sebenarnya ada salah satu program yang diamanahi kami dari Bank Sampah Budi Luhur, mendapatkan amanah dari Pegadaian yang kerjasama dengan pihak OASE. OASE itu adalah komunitas para istri menteri yang memang di sini diketuai oleh istrinya Bapak Menteri Dalam Negeri dan penasihatnya adalah Ibu Iriana Jokowi. Nah kan memang para pembuat program kebijakan
aturan dan peraturan pemerintah kita ini kan memang tidak hanya pembuat tapi harus juga beliau menjadi teladan melaksanakannya. Nah, informasinya selama ini sebenarnya sudah ada kerjasama dengan salah satu instansi lingkungan hidup. Cuman tidak berjalan konsisten. Sebulan 2 bulan selesai begitu. Nah, kami diberi amanah oleh pihak Pegadaian Pusat untuk menjalankan sosialisasi dan edukasi ke rumah-rumah dinas para menteri Kabinet Indonesia Maju. Wow. Oh, tidak mudah, sayang. Itu tantangan yang sangat luar biasa. Cuman buat Umi, bismillahi, semua karena Allah. Mungkin beliau siapa seorang menteri, tapi di sisi lain beliau adalah masyarakat saat beliau di rumah. Bismillah saja, niat baik pasti ada jalan baik. Setuju banget. Wah, beban gak sih Umi pada saat dapat invitation untuk ngasih sosialisasi ke mereka? Ya awalnya deg-degan. Mau ketemu menteri nih gitu kan. Apalagi waktu itu kan kita masih dalam kondisi COVID. Pandemi ya. Ya Allah, asal mau masuk ke rumah dinas menteri, kita di colok-colok ya. Iya. Sampai perasaan hidup gue tambah gede dari gitu. Beneran, setiap masuk. Dan itu tidak sekali 2 kali kita langsung diterima karena kan kita tahu beliau siapa. Kita harus benar-benar bisa menjelaskan. Makanya yang Umi bilang tadi, saat kita ingin menjadi mitra masyarakat untuk sama-sama sadar, kita jangan memposisikan diri kita itu mengajari atau pengajar, tapi kita adalah teman untuk belajar. Karena apapun yang kita punya belum tentu bisa tersampaikan atau mereka mau. Jadi kita ngobrol saja baik. Dengan tujuan apa kita ada program pilah sampah dari rumah. Akhirnya sekali 2 kali kita datang ditolak. Diem-diem ditelepon, Umi sekarang boleh datang ke sini. Umi pikir mau diomelin gitu karena aku tuh bandel, kalau sudah bismillah ya Allah mah nekat, nggak takut gitu loh. Karena kan kita hanya boleh takut kepada Allah, nah jangan dan takut kepada manusia. Baik ya Umi ya. Iya. Di akhirnya sebulan hampir menuju 2 bulan, sebulan setengah baru dipanggil. Umi datang ke sini. Aku pikir mau diomarahin, nggak taunya di situ sudah berjejer. Tahu sendiri kan sayang, para ajudannya sampai pengurus rumah tangganya udah baris. Nah sekarang nggak etis Umi kalau saya yang disosialisasiin. Ayo sosialisasi mereka bagaimana cara pilah sampah supaya jadi berkah. Sudah berjalan 2 tahun, Masya Allah banget. Tabungan mereka juga banyak-banyak banget. Jadi si pengurus rumah tangga dan para ajudan saat mereka pulang kampung itu juga minta Umi. Jadi kita komunikasi terus. Di kampung mereka butuh loh Umi, ternyata sosialisasi edukasi sampah yang terkelola menjadi berkah itu Masya Allah luar biasa. Gitu nak. Dan buat Umi, alhamdulillah ya Allah, ternyata sesungguhnya para menteri itu kalau kita memberikan pemahaman yang memang masuk akal dengan bahasa yang sederhana saja, semuanya tidak ada yang mustahil gitu loh. Ini percontohan masyarakat Besti DKI Jakarta harus tahu. Anak muda, kalian jangan kalah. Para menteri kita sudah keren loh, sudah 2 tahun ini berjalan. Pilah sampah dari rumah. Nah kita jangan kalah, kita juga harus lah. Masalahnya sampah itu tidak hanya urusan orang tua, emak-emak atau bapak-bapak. Besti yang ada di luar sana adalah tanggung jawab kita bersama untuk memelihara lingkungan hidup kita tetap lestari. Wih, luar biasa. Ini sangat menarik kalau ngomongin masalah sampah, apalagi seperti yang kita ketahui di ibu kota tercinta ini sering banjir. Ya kan, sampah tadi Umi bilang di sana menggunung. Ya kan, terus kalau banjir ngeluh doang di media sosial, ngeluhin pemerintah. Nyalahin, ya kan, sementara kita nggak pernah berkaca. Gue udah buang sampah sembarangan atau belum gitu kan? Kayak terus udah membuang sampah pada tempatnya atau belum? Atau mungkin udah aware tentang bank sampah atau belum? Betul. Nah, nanti habis ini segmen terakhir saya akan ngebahas tentang sebenarnya kalau ikut bank sampah itu kita selain tadi dapat benefit itu nih Umi, pasti kan ada keterampilan tertentu nih yang kita dapatkan kan. Skill apa saja yang kita dapatin? Boleh. Penasaran kan? Tetap di Jakarta Menyapa Besti. Besti, ketemu lagi bareng sama Semi Bastian. Udah ketemu 2 segmen tadi sih, 3 segmen malah ya. Nah hari ini semangat banget Semi, kenapa? Karena bintang tamunya masih 17 tahun. Jiwanya muda, vibes-nya positif, dan memberikan ilmu yang bermanfaat juga untuk Semi. Yang tadinya Semi nggak tahu bank sampah itu ABCDFG gitu kan, sekarang lebih aware lagi. Tadinya Semi mungkin taunya bank sampah cuma ABC doang. Dengan
kedatangan Umi di sini, sekarang sudah lebih jelas dan juga lebih tahu tentang bank sampah itu seperti apa. Nah, tadi ini kita lanjutin lagi nih Umi tentang skill apa saja yang kita dapatkan kalau misalnya kita aktif dan juga produktif terus konsisten mengikuti bank sampah yang Umi terapkan ini. Sampah itu kan berbagai macam jenis. Ada jenis sampah plastik, itu bermacam-macam. Ada kurang lebih sampah plastik itu 20 jenis lagi. Sampah kertas itu juga ada berpuluh-puluh jenis. Sampah logam itu juga berpuluh-puluh jenis. Tapi dari plastik, logam, dan kertas, ini ada sebagian, khususnya mayoritas sampah plastik itu yang tidak ada nilai jualnya, Nak. Nah, kita harus berpikir ini bagaimana supaya warga ini tidak buang sampahnya yang tidak ada nilai jualnya. Nah, itulah yang Umi bilang belajar itu seumur hidup. Ya. Nah, kita harus mencari itu pembelajaran. Ternyata sampah yang tidak ada nilai ekonominya atau tidak ada nilai jualnya itu bisa dijadikan bahan edukasi daur ulang yang begitu jadi nilai rupiahnya lebih Luar tinggi biasa. lagi. Selain mendapat keterampilan, kita juga bisa mendapatkan sumber ekonomi lebih lagi, walaupun kita hanya sekedar di rumah mengelola sampah. Dan itu sangat luar biasa. Di Bank Sampah Budi Luhur, di Universitas Budi Luhur itu kita punya galeri. Itu Masya Allah banget. Nah, jadi kita sekarang sudah punya gudang 3. Tuh, dari perjalanan nol ya, hanya kita dikasih waktu itu kantor bekas satpam, bekas kantor satpam. Sekarang kita punya 3 gudang. Terus kantor kita luas banget dengan kita punya kendaraan 3. Dan alhamdulillah doakan insya Allah tahun ini kita akan mendapatkan lagi 1 kendaraan mobil box long ankle yang kapasitasnya kurang lebih 1,7 ton. Nah, sebentar lagi 2 bulan lagi akan datang. Alhamdulillah, itu dari gerak giat kita yang selalu istiqomah. Nah, di sini kita juga punya galeri. Galeri itu masyarakat kapan saja bisa datang untuk belajar bagaimana membuat keterampilan dari sampah yang tidak ada nilai jualnya. Entah itu dari kertas, entah itu dari logam, entah itu dari plastik. Bisa belajar gratis ke Bank Sampah Budi Luhur. Tidak hanya mengelola sampah anorganik atau sampah kering ya sayang. Bank Sampah Budi Luhur juga mengelola sampah organik. Nah, sampah organik itu kalau kita kelola dengan baik dan benar juga mendatangkan rezeki untuk kita dari sampah organik. Contohnya bisa dikelola seperti apa? Bisa dijadikan ekoenzim. Ekoenzim itu adalah cairan multifungsi yang sangat dahsyat khasiatnya. Terus bisa jadi pupuk kompos, bisa jadi pupuk cair, dan bisa juga dikelola untuk dimasukkan ke lubang biopori resapan supaya tanah kita ini terpelihara kesuburannya saat musim hujan, tidak banjir karena ada resapan yang bagus, dan begitu musim kemarau kita tidak kekeringan karena air kita bagus. Itu plus-plusnya dari sampah itu banyak banget kalau dikelola dengan baik dan benar. Itu semuanya ada di Bank Sampah Budi Luhur. Kita bisa belajar bareng-bareng. Pernak-pernik, makanya aku bilang Bank Sampah Budi Luhur itu indah. Dari mulai masuk ke lokasi Bank Sampah Budi Luhur, itu pernak-perniknya semua dari daur ulang dan itu indah banget. Kalau datang ke sini ini kayaknya orang masih nggak tahu ini taman wisata apa bank sampah ya, karena memang nggak ada sampah yang berserakan. Makanya coba diterapkan, pilah sampah dari rumah, pilah sampah dari rumah. Nasabah yang datang itu nanti dia akan merasakan manfaatnya. Lingkungannya bersih, rumahnya bersih, ada rezeki lebih dari pengelolaan sampah, dan sampah yang dibawa ke bank sampah itu bersih, tidak menimbulkan bau, yang akhirnya sekarang ini kita diambil oleh vendor, nak, perusahaan daur ulang, dan alhamdulillahnya walaupun dijemput kita tidak bayar sepeser pun, karena dari armada yang kita punya kita juga menjemput. Jadi ada nasabah yang jauh, pelayanan itu penting untuk membuat masyarakat nyaman. Jangan bilang udah dibeli masih aja mau dijemput, jangan seperti itu. Kalau begitu nanti Allah tidak memberikan berkah ke kita. Kita punya armada itu bukan semena-mena, bukan untuk sombong saja kita punyaan. Tapi Allah menginginkan kita mikir, untuk apa nih armada? Nah, itu kita manfaatkan untuk kebaikan gitu loh. Kita jemput nasabah-nasabah yang motor roda 3 ini, kita jemput untuk nasabah-nasabah yang lingkungannya kecil. Tapi kalau mobil box itu kita jemput untuk nasabah-nasabah yang seperti tadi, nasabah Kementerian Kostrad Divisi 1, 2, 3 itu juga nasabah kita loh. Sampai ke Cilodong sana. Itu Masya Allah. Makanya alhamdulillah dari pihak CSR kita lihat
gerak giat kita, istiqomah kita dalam menjalankan amanahnya. Ini akhirnya beliau punya fee untuk kita. Umi kayaknya kendaraannya kurang. Iya Pak, kalau kita penimbangan di kementerian saja nak, itu bisa 3 kali balik. Makanya kalau ada mobil box lebih besar lagi, nanti kan sekali muter efisien waktu, jadi lebih banyak kita bisa melayani yang lain. Apalagi kalau kita ke Kostrad. Nah, melayani Kostrad itu sampai dipinjemin. Masya Allah, Bapak tentara itu baik banget ya. Mobil truk itu bisa 2-3 truk gitu dipinjemin, saking banyaknya. Semangat loh mereka itu, para tentara itu juga semangat untuk memberi contoh kita teladan yang baik, pilah sampah dari rumah jadi berkah. Dan itu sangat luar biasa banget. Sangat menginspirasi, sangat luar biasa, dan bisa dijadiin contoh anak muda zaman sekarang. Nah, Umi, ini pertanyaan yang mungkin jadi penasarannya saya, mungkin Besti di rumah juga penasaran. Udah dari tahun 2016 sampai sekarang masih aktif, produktif, dan juga masih gencar mensosialisasikan bank sampah. Ada nggak kejadian yang sampai detik ini bikin Umi itu geleng kepala, terus ngelus dada, atau mungkin bisa ketawa sendiri, kok gue ngelakuin ini gitu? Ada nggak, Umi? Ada nak. Kalau mau bicara tentang kesulitan, sebenarnya banyak banget. Kan tadi Umi sudah cerita awal. Kesulitan dan kerikil itu sesungguhnya adalah ilmu yang mustahil, yang sangat luar biasa kalau kita istiqomah dan sabar menerimanya. Itu salah satunya. Satu cerita, waktu itu Umi pernah turun ke Tasikmalaya. Nah, turun ke Tasikmalaya itu, datang ke sana, warganya itu hanya 5 orang yang datang. Alasannya apa? Bank sampah mah biasa, kita sudah dapat sosialisasi di tingkat kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten. Ngapain paling begitu-begitu aja ngurusin sampah, gak ada yang datang. Umi tetap bismillah, ya Allah, dengan niat baik pasti ada cara yang baik. Dari 5 orang ini, mereka pun awalnya malas-malesan, kan kita harus jadi sumber semangat masyarakat. Itu satu kejadian yang sangat luar biasa. Itu di kantor kelurahan ceritanya. Pak lurahnya itu sampai berkali, maaf ya Umi, Pak, tidak ada yang salah, tenang Bapak, kita tunggu tangan Allah membantu kita. Akhirnya si warga ini sambil kita memberikan pengertian, aku ajak belajar edukasi. Ceritanya satu emak yang sudah mendapatkan karya, kan kita selalu bawa bahan dan alat-alat karya. Waktu itu kita bikinkan mereka dompet koin yang unik dari kemasan saset plastik. Dia langsung pulang lari. Orang-orang yang di sawah itu, warga di sawah kan mayoritas petani, ditunjukin, hei aku dapat ini dari Umi. Masya Allah. Dari awalnya itu dijadwalkan, yang datang hanya 5 orang, yang diundang itu harusnya 40, yang datang 5. Dan dijadwalkan jam 12 selesai. Aku itu sampai jam 3 malam itu ngelayanin masyarakat, datang gak berhenti-berhenti. Saking pengennya belajar itu dan mereka mengerti dan paham. Segala sesuatu ternyata yang mereka abaikan luar biasa hasilnya. Terus aku tanya, Bu, kenapa tadi nggak datang? Habis kita udah sering dapat kayak gitu, Umi, tapi nggak ada yang aneh kayak Umi begini. Nah kan, nah semangat ya Ibu. Nah baru di situ, aku tuh kalau tanganku sambil ugat, mulutku sambil nyerocos, tapi nyerocos dengan kasih sayang. Betul. Untuk kalau sambil praktek sambil ngomong itu kan mereka tahu fakta kenyataan dan apa yang kita omongin gitu loh. Itu sangat memudahkan. Nah kayak begitu, nah itu salah satunya yang sangat luar biasa. Tidak mudah kita memotivasi masyarakat. Buktinya sampai sekarang masih banyak berjalan. banget. Iya, gitu. Masih banyak banget yang tidak peduli. Tapi kalau satu persatu kita bisa obrolin dan sebagainya, insya Allah. Terus memang mungkin mohon izin pesan sayang. Jadi yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini untuk sadar pentingnya peduli terhadap lingkungan adalah pendampingan untuk belajar sih. Pendampingan, bukan solusi untuk membangun TPS lebih banyak lagi. Memang kita butuh sana, tapi semakin banyak TPS, semakin warga nggak mau sadar lah. Sono ada tempat sampah lagi dibangun. Ya udah, aku buang aja sono. Nah, tapi kalau pendampingan kepada masyarakat, meminimalis budget, alangkah baiknya. Kalau mungkin anggaran-anggaran seperti itu bisa dialokasikan untuk yang lain. Nah, yuk kita sama-sama. Bagi saudara-saudara Umi yang mengerti, monggo jangan kita pelit berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Biar semakin banyak warga yang sadar, mudah untuk mendapatkan nasabah itu kalau kita bisa membuat warga mengerti pentingnya
peduli terhadap lingkungan, dan itu sangat mudah banget caranya. Oke, wow. Kalau udah mendapatkan celah itu pasti akan mudah ya, Oh Umi ya. banget nak. Aduh, Mudah awalnya banget, mungkin banget. Besti. bisa enggak ya? Oh iya. Salah aku. Oke, wow, Umi thank you so much sudah datang ke Jakarta Menyapa. Ini jadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk Semi dan juga Besti di rumah. Nah mungkin kalau misalnya sekarang kan lagi trennya media sosial, Umi. Nah sahabat Besti tuh kan salah lagi. Nah, kan? Besti pengen mengetahui media sosial dari Bank Sampah Budi Luhur atau mungkin media sosialnya Umi. Bisa mereka kepoin atau follow di mana aja tuh, Umi? Oke, hai Besti, sahabat TVRI dimanapun Anda berada, sahabat Indonesia Menyapa ya? Jakarta Menyapa. Oh Jakarta, itu. Gede maaf. banget tulisannya Umi ya? Oh, iya ya, aku nggak tengok-tengok ke sana saking seriusnya. Iya. Aku terkagum-kagum, ternyata dirimu lama-lama kalau dipandangi ganteng banget gitu, Besti. Jadi kalau lama-lama ya, kalau sebentar biasa aja. Oh, enggak lah, enggak. Okay. Jakarta Menyapa, Besti, sahabat Jakarta Menyapa pagi ini. Sebenarnya tidak sulit, yuk kita sama-sama bertanggung jawab. Alangkah baiknya kalau kita menjaga daripada kita menanggulangi saat sudah terjadi masalah. Yuk kita jaga bumi kita. Tidak sulit kok kita pilah sampah dari rumah. Jika Anda mungkin tidak mementingkan karena memang sampah itu ternyata uangnya sedikit, Anda bisa jadikan donasi atau sedekah kepada warga lain. Banyak warga di sana yang membutuhkan. Satu itu. Yang kedua, kalau kepo, Anda boleh datang ke Bank Sampah Budi Luhur di Universitas Budi Luhur, adanya di Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Kecamatan Pesanggerahan. Monggo silahkan datang kapanpun, tapi harus berkabar ke Umi dulu karena Umi ini adalah Ibu Toyib, jarang ada di tempat, tapi insya Allah banyak relawan kami. Relawan kami anak-anak muda loh, jangan salah. Bank Sampah Budi Luhur itu relawannya anak-anak muda. Dan kita punya media sosial. Satu media sosial di Instagram atau Facebook itu Umi Tuti Asmawi dan Bank Sampah Budi Luhur. Jadi yuk dikepoin yang pingin semangat belajar dan bisa menjadi seperti kami sendiri. Tapi kami masih terus belajar sih nak. Ini satu yang aku belum munculin. Selain kita ada tabungan rupiah, bisa membuat masyarakat terlayani dengan baik dan mereka mendapat rezeki lebih dari pilah sampah dari rumah. Kita punya 3 armada, segala sesuatunya bagus itu dari istiqomah kita dan 1 juta tadi. Sabar, jujur, tawakal kita. Untuk tidak bosan untuk menyuarakan. Satu lagi, kita ini sebenarnya punya tabungan emas loh dari Pegadaian. Mau tahu nggak berapa juta? Berapa tuh, Mi? 320 juta. Oh my God. Dari mulai 2016 sampai sekarang. Tuh, Gokil. coba serius ini. Ya kan? Beneran. Aku tuh kerjaanku ini kelihatan style. Padahal kalau sudah di lapangan manggul, kalau 70 kilo manggul kecil. Udah biasa. Ini netizen Besti yang masih muda itu harusnya malu sama Umi nih ya, termasuk saya. Ya kan? Umi aja masih mau bekerja. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi ada satu pepatah lagi yang mengatakan, lebih baik jangan malu untuk kita bekerja di tempat kotor. Yang penting baju-baju kita kotor juga. Yang penting hasilnya bersih. Daripada kita memakai pakaian bersih di lingkungan bersih, tapi hasil kita kotor. Woi, ini agak sedikit nyentil sesuatu ya. Maksudnya teman-teman kita yang malas. Bener, yang gitu males yang masih minta gitu. duit ke orang tua. Bener. Kayak hidupnya mewah tapi belum kerja. Bener, gitu. karena itu tadi kan pilah sampah dari rumah kalau sudah dipilah itu nggak kotor, bersih. Makanya kalau mau jadi bersih harus semangat pilah sampah dari rumah. Supaya sekarang tinggal pilih aja sih nak, kalian mau mendatangkan mau dapat musibah atau mau dapat berkah. Kalau mau dapat berkah, yuk mulai sekarang pilah sampah dari rumah. Besti-besti semuanya, bantu orang tua kita ya. Dan kalau kalian masih tetap dengan cara kalian seperti ini, ya siap-siap menunggu musibah datang. Nah, itu Nauzubillah, jangan poin sampai. yang paling penting nih sebenarnya ya Umi ya. Jadi sesuai dengan tagline dan juga topik kita untuk hari ini, Bank Sampah untuk masyarakat lebih cerah dan ditambahin lagi mendapatkan berkah. Oh iya, dan berkahnya udah dirasain sekarang. Bank Sampah Budi Luhur itu berkahnya Masya Allah banget, banyak dipercaya. Skala menteri loh. Ini kalau bintang tamunya seorang pembicara dan penyiar, kayak gini nih. Ini nggak closing-closing. Ya, kayaknya aku kalau sudah ngobrol sama Umi tentang lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, Nggak aku habis-habisnya pengennya 7 hari 7 malam. Oh, jadi habis ini maksudnya ada sesi 2 gitu. Iya, Umi? begitu Oke. pengennya. Budget ada nggak nih budget? Pokoknya
bagi masyarakat yang penasaran kan boleh dong kita jawab-jawab gitu. Setuju. Jadi untuk masyarakat Besti yang pengen datang langsung nanti bisa DM dulu ke Umi ya. Ya. Umi tanggal sekian hari ini jam segini ada di sana enggak gitu kan. Pengen sosialisasi. Langsung saja. Sekali lagi Umi terima kasih di jadwal yang sangat sibuknya bisa menyempatkan waktu bersama dengan Semi dan juga Besti Jakarta Menyapa. Betul. Luar biasa. Semoga dapat pahala. Amin ya Allah ilmunya ya Rabbal bermanfaat. Alamin. Semoga setelah ini banyak masyarakat terutama anak muda yang lebih peduli terhadap sampah lagi Om ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Semoga nanti Betul. anggotanya bertambah. Ini nanti Amin ya kalau Allah. anggotanya bertambah dari Besti Jakarta Menyapa persentase buat saya. Oh iya ya. dong, makanya kan sangat mudah nanti. Jadi kalau mungkin pengen cepat hubungannya, tinggal calling saja. Iya. Besti Jakarta ke Jakarta Menyapa. Betul. Nanti pasti akan langsung diberikan ke Umi. Setuju banget. Sekali lagi selamat beraktivitas kembali. Terima Dapat kabar kasih. habis ini mau langsung ke Loksmawe ya katanya. Betul, kan tahu. Luar biasa loh, Umi. Nanti salam buat teman-teman yang ada di Bank Sampah Budi Luhur. Terima kasih Insya Allah banyak. nanti kalau ada waktu juga Semi akan datang ke sana. Harus Oke? dong, membuktikan bener nggak sih Iya, omongan Umi ini? benar. Betul Gitu. sekali Umi. Sekali lagi sahabat Jakarta Menyapa dan juga Besti Jakarta Menyapa, thank you so much sudah melihat, menyaksikan dan juga apa ya boleh dibilang sih meneladani seorang Umi yang notabene Sweet 17 loh ini. Luar biasa, manggul sampah 70 kilo. Pokoknya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya Umi ya. Amin, insya Siapa tahu Allah. jadi Semoga narasumber banyak yang di penasaran. program yang lain ya. Kalau terima begitu kasih. jangan sampai lupa subscribe, like dan juga share informasi yang keren ini ke teman-teman semua. Dan saya Bastian pamit undur diri dari Jakarta Menyapa dan sampai jumpa.